Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada eh, pihak Universitas Dian Nusantara yang telah mengundang kami berdua ya melalui Bapak Ari. Kebetulan Pak Dr. Ari ini juga sebagai rekan sewaktu kita sama-sama belajar di Jepang. Oke, saya kedapatan untuk membahas mengenai peta jalan atau roadmap menuju net zero emisi 2060 di Indonesia. Sebelum saya mulai pemaparan lebih detail, saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 sumber utama ya dalam penyusunan materi ini, mulai dari dokumen pengembangan energi terbarukan menuju transisi energi Indonesia dari Kementerian SDM yang dikeluarkan pada November 2023, kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, dan roadmap menuju net zero emission pada sektor energi di Indonesia dari IEA. Ini adalah rencana pembahasan pada pagi ini, mulai dari latar belakang mengapa NZE ini penting untuk dibahas, kemudian acuan dokumen resmi net zero emission untuk Indonesia, kita masuk ke definisinya, kemudian lebih dalam terkait dengan apa isi roadmap menuju net zero emission di 2060 secara umum, dan nanti terakhir saya simpulkan. Jadi saat ini warga dunia ya termasuk kita di Indonesia itu mengalami dua key issues. Di antaranya adalah terkait dengan limited energy sources dan juga global warming. Seperti kita lihat pada kurva sebelah kiri ya, di sini terjadi global temperature anomaly ya, terjadi kenaikan temperatur global jauh lebih tinggi eksponensial nilainya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya di beberapa waktu belakangan ini. Dan efek dari temperatur global anomaly ini ternyata banyak ya, tidak hanya terhadap manusia secara umum, juga lingkungan hidup secara keseluruhan. Dan kalau misalnya kita lihat lebih detail ya, maka ada 2 gas rumah kaca yang menjadi concern. 2 diantaranya adalah CO2 dan CH4. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ada 2 skenario ya yang coba digarap oleh masyarakat dunia, khususnya terkait dengan penurunan emisi ini. Salah satunya adalah dengan skenario 1,5 degree Celcius sehingga nanti bisa mencapai net zero emisi di 2050. Ini gambaran untuk emisi gas rumah kaca itu. Indonesia ada di 2% penyumbang secara global. Dan kalau kita lihat petanya di sini, yang terbesar adalah energi, sektor energi, dan juga transportasi diikuti industri. Jika mengacu ke dokumen resmi, ya, Indonesia pada pertemuan COP 26 2021 kemarin di UK, mereka ya diwakilkan oleh Pak Presiden Jokowi itu menyampaikan terkait dengan plan-nya ya, yaitu dengan judul Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience. Jadi buku ini adalah semacam dokumen resmi pemerintah ya yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan masyarakat internasional dalam upaya menuju ke net zero emisi di tahun 2060. Jadi isinya yaitu terkait dengan hal-hal apa saja ya yang Indonesia akan propose hingga bisa mencapai net zero emission tersebut. Dan jika kita masuk ya terkait dengan definisi ya, apa yang dimaksud dengan net zero emisi itu, mengapa kita
perlu mengetahuinya. Jadi kita mulai dari definisi dulu. Jadi yang dinamakan dengan net zero emission itu adalah suatu istilah ya, di mana kondisi jumlah emisi karbon yang dilepas ke atmosfer oleh semua aktivitas penduduk global ya, itu tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Jadi ada balance antara greenhouse gas yang diproduksi dan juga yang bisa diserap oleh bumi. Seperti itu. Sehingga jika ada balance tersebut, maka kondisi itu dinamakan net zero emission. Nah, untuk mencapainya kondisi tersebut ya diperlukan sebuah transisi dari sistem energi yang digunakan sekarang ya menuju energi yang clean ya, clean energy. Sehingga apa? Sehingga itu bisa kita capai. Dengan cara apa? Lower emission. Contohnya dengan kita berinvest pada green technology atau upaya-upaya lainnya untuk meremove atau mengurangi emisi karbon yang ada di atmosfer, entah itu di capture dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran data ya, peta dari National Public Utilities Council di US ya, yang menggambarkan negara-negara mana aja yang sudah komit untuk mencapai net zero emisi tersebut. Kalau secara global net zero emisi itu dicapai atau ditargetkan di 2050. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan adik-adik semua bisa melihat bahwa hampir sebagian besar negara yang ada di dunia saat ini ya itu berkomitmen untuk mencapai NZE-nya ya di negara mereka masing-masing di tahun tersebut. Sedangkan ada beberapa negara ya yang berkomitmen lebih dulu. Berikut ini diantaranya negara-negara tersebut ya. Dan ada juga negara yang berupaya setelahnya ya. Diantaranya ada China, Kazakhstan dan seterusnya. Termasuk di sini ada Indonesia. Kenapa Indonesia belum masuk di sini? Karena ini data yang dirilis bulan Juni ya. Dan ini adalah data yang lebih up to date ya terkait dengan net zero emission per negara. Bisa kita lihat di sini ada beberapa negara yang sudah mencapai net zero emisi saat ini ya. Di antaranya adalah negara-negara yang tertulis di sini mulai dari Guyana, Suriname, kemudian ada Madagaskar, Bhutan ya, hingga Kamboja. Nah, mengapa Indonesia di sini masuk ya? Karena di COP ya, di pertemuan COP 2021 kemarin Pak Presiden Jokowi berkomitmen juga terkait dengan net zero emission ini untuk Indonesia. Dan itu ditegaskan ya melalui Kementerian SDM pada tanggal 8 Oktober 2021 ya, mereka merilis prinsip dan peta jalan pemerintah untuk mencapai net zero emisi. Ini adalah 5 prinsip yang akan dijalani oleh pemerintah ya, mulai dari peningkatan pemanfaat energi baru terbarukan, kemudian pengurangan emisi fosil, kemudian penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, hingga pemanfaatan carbon capture dan juga storage. Dan ini adalah gambaran ya yang bersama negara Indonesia akan sama-sama melakukan net zero emission di tahun 2060, diantaranya China, Saudi Arabia, Sri Lanka, Ukraine, hingga Rusia. Dan sekarang kita masuk ke detail ya terkait dengan prinsip dan juga peta jalan pemerintah dalam mencapai net zero emission. Jadi yang pertama adalah strategi percepatan pengembangan EBT di Indonesia. Jadi langkah pertama adalah melakukan pengembangan energi baru terbarukan di sektor pembangkitan ya. Jadi ada 8 strategi pengembangan EBT yang pemerintah canangkan ya, mulai dari PLT EBT on grid ya. Kalau on grid ini berarti pembangkitnya nanti akan masuk ke grid, ke jaringan yang ada saat ini, baik itu
di Jamali maupun di Sumatera, di Sulawesi ya, masuk ke jaringan existing. Dan ini berbasis ke dokumen resmi RUPTL PLN 2021 hingga 2030. Termasuk diantaranya yaitu PLTS Terapung ya, yang saat ini ada di Cirata. Kemudian implementasi PLTS atap ya, ini berarti PLTS rooftop dengan targetan yang cukup signifikan di 2025. Kemudian melakukan konversi PLTD ke PLT EBT, kemudian adanya B30 ya, ini nabati, co-firing biomasa, kemudian adanya energi modern, kemudian mengeksplorasi panas bumi ya, yang merupakan salah satu potensi terbesar energi yang dimiliki oleh Indonesia, hingga implementasi EBT off grid. Nah, ini khusus ya untuk daerah-daerah baik yang T3 maupun yang rural secara umum. Seperti itu. Selain 8 strategi pengembangan EBT ini, pemerintah juga melalui Kementerian SDM, Dirjen EBTKE itu juga memiliki rencana program pendukung ya, ada 4, mulai dari retirement PLTU ya, jadi targetnya nanti tidak ada pembangunan PLTU baru ya, kecuali yang sudah sesuai dengan kriteria amanat. Nanti ada undang-undang baru ya, Perpres 112 tahun 2022 terkait dengan program percepatan pengembangan EBTKI di Indonesia ini. Kemudian peningkatan infrastruktur ketenaga listrikan, khususnya terkait atau yang related dengan smart grid ya. Kemudian elektrifikasi pada kendaraan, nah ini menjadi salah satu topik kita, concern kita ya, dan juga peralatan rumah tangga seperti kompor induksi dan lain sebagainya dengan target sekian ya. Dan juga adanya program insentif yaitu pajak karbon dan juga perdagangan karbon. Seperti itu. Dan jika kita telisik lebih dalam ya terkait dengan net zero emisi pada sektor pembangkitan, karena jika kita lihat di awal bahwa salah satu penyumbang gas rumah kaca terbesar itu adalah di sektor energi. Dan ketika kita ngomong sektor energi berarti kita sedang berbicara terkait dengan pembangkit ya. Oleh sebab itu ini adalah gambaran ya, roadmap pengembangan power plant pada net zero emisi yang bersumber dari Kementerian SDM tersebut. Jadi dapat kita lihat ini adalah kondisi existing ya, ini data di 2022 dibuatnya. Kemudian kita bisa lihat masih didominasi oleh batu bara ya. Batu bara mendominasi sistem pembangkit kita, dan Bapak Ibu di sini bisa melihat tren penggunaan batu bara meningkat ya, masih meningkat hingga 2030 kita lihat, namun tidak signifikan karena hanya yang masuk kriteria Perpres terbaru tadi, dan setelah di 2030 dia akan satu demi satu mengaktifkan hingga nanti pada tahun 2060 sudah tidak ada pembangkit batu bara. Dan sebagai penggantinya kita bisa lihat pembangkit-pembangkit EBT ya akan masuk dalam bauran energi nasional kita. Dan yang paling mendominasi teman-teman bisa lihat di sini adalah PLTS ya, bersumber dari solar yang akan dominasi. Kenapa? Karena memang PLTS atau energi yang bersumber dari solar itu adalah potensi terbesar yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Dan untuk mencapainya ya, agar semua proses ini dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah melalui PLN ya juga melakukan planning terkait dengan pembangunan super grid dan juga sharing resources terkait dengan EBT ini. Kenapa? Karena ketika kita ngomong pembangkitan, maka di situ kita harus bisa memastikan pasokan energi primernya itu siap sedia, sehingga apa? Biasanya EBT atau pembangkit energi baru terbarukan itu harus dekat dengan sumber EBT-nya agar tingkat efisiensi dan juga keekonomian bisa bersaing, seperti itu. Ini adalah petanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini
hampir di semua kepulauan kita ya, dari Sumatera hingga Papua ya, mereka memiliki sumber daya energi terbarukan. Dan jika kita bisa melakukan super grid ini ya, di mana kita bisa mengkoneksikan satu sama lain, maka itu bisa makin memperkuat kondisi grid yang ada baik di masa mendatang seperti itu. Untuk bisa melakukan itu tadi ada keywordnya, yaitu melakukan transisi energi ya. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia perlu aware bahwa kita memiliki program nasional mencapai net zero emisi di 2060. Hal itu bisa terjadi hanya dengan transisi energi ya, khususnya di sektor ketenaga listrikan. Apa yang dimaksud dengan transisi energi? Yaitu proses transformasi ya, penyediaan dan pemanfaatan energi tak terbarukan atau konvensional seperti saat ini, seperti batu bara dan sebagainya, menjadi energi baru terbarukan. Kemudian penggunaan teknologi energi rendah karbon dan efisiensi energi secara bertahap, terukur dan rasional. Ya, ini tujuannya adalah satu, yaitu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, terkait dengan aktivitas transisi energi di sektor ketenaga listrikan ini, ya, ada beberapa komitmen dan aktivitas yang dicanangkan. Ya, ini adalah ilustrasi terkait dengan net zero emisi tadi, ya, antara yang kita keluarkan dan yang diserap oleh bumi itu seimbang. Maka ini bisa terjadi manakala banyak program ini dijalankan ya, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan, kemudian kita mulai men-shutdown satu persatu PLT fosil kita, kemudian mulai mengimplementasikan kendaraan listrik dan juga biofuel, dan tentunya kendaraan listrik di sini juga sumber utama energinya juga dari EBT nantinya. Tidak seperti sekarang yang masih didominasi oleh pembangkit fosil, sehingga kelebihan EV sekarang lebih banyak ke performance saja, tidak lebih ramah lingkungan seperti itu. Kemudian ada juga peningkatan efisiensi energi dari sektor demand. Terkait dengan proses transisi energi ini ada banyak payung hukum ya yang menaunginya. Ada 17 ya. Salah satu diantaranya adalah Perpres nomor 112 tahun 2002, di mana Perpres ini membahas percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Karena fokusnya untuk penyediaan tenaga listrik, maka di sini pembahasannya lebih fokus ke pembangkitan ya. Jadi Perpres 112 tahun 2002 yang membahas percepatan pengembangan EBT untuk penyediaan tenaga listrik ini, dia membahas beberapa hal ya, di mana pada penyusunan roadmap tersebut salah satunya adalah pembahasan terkait dengan menonaktifkan PLTU yang ada di tahun 2060 ya. Kemudian adanya pelarangan PLTU ya. Jadi saat ini Perpres tersebut melarang pembangunan PLTU baru ya. Jadi kalau misalnya ada proposal untuk melakukan pembangunan PLTU baru dan itu tidak masuk ke standar Perpres ini, maka itu menjadi hal yang terlarang seperti itu. Selain itu juga Perpres ini juga membahas terkait dengan penurunan gas rumah kaca, di mana targetnya lebih besar daripada bisnis as usual sekarang, sebesar 35% dalam waktu 10 tahun ke depan, dan juga pengembangan teknologi ya, baik itu sumber energi baru terbarukan seperti wind turbine, solar PV maupun dari biomas. Ini adalah targetnya ya. Jadi jika kita lihat sektor energi, berarti di sini terkait dengan pembangkitan,
itu gas rumah kaca pada 2030 jika mengacu ke business as usual itu akan dikeluarkan sebesar 1.669, tapi dengan usaha keras dari pemerintah ditargetkan gas rumah kaca yang awalnya di angka sekian itu ingin diturunkan menjadi sekian ya, 358. Nah, bagaimana mencapai target ini? Breakdown-nya seperti ini ya, mulai dari efisiensi energi, kemudian implementasi energi terbarukan, kemudian dilakukan pembangkit energi bersih, kemudian bahan bakar rendah karbon, hingga reklamasi tambang seperti itu ya. Dengan masing-masing memiliki kontribusi terhadap penurunan emisi karbon tersebut. Dan jika ingin dilihat secara petanya ya, ini adalah gambaran antara target dan realisasi terkait dengan penurunan gas rumah kaca dari sektor energi. Target 39 yang terrealisasi 29. Kalau kita lihat target 2017 hingga 2018 masih meleset, namun seiring berjalannya waktu di 2019 bisa terlihat trennya target telah tercapai terkait dengan emisi tersebut. Dan ini adalah ilustrasi tadi ya, jika kita tidak melakukan transisi energi untuk menyongsong net zero emisi di tahun 2060, maka bisnis as usual-nya di tahun tersebut akan dikeluarkan emisi sebesar 1.927 juta ton COE ekuivalen. Tapi kalau kita melakukan berbagai program tadi yang ada 5 saya sebutkan di awal, maka nanti akan ditekan hingga di angka 129 ini. Dan 129 ini merupakan kemampuan kita ya, hutan kita dalam menyerap emisi CO2 tersebut selain dari effort yang lainnya. Dan ini adalah roadmap transisi energi menuju net zero emisi di sektor pembangkit ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ditargetkan rentan 21 sampai 25 itu penurunan emisi sebesar hampir 200 juta ton COE dengan cara ini program-programnya ya, bisa dilihat mulai dari implementasi PLTS rooftop, kemudian pengembangan PLT EBT. Kemudian kita tahu bahwa kita baru saja meresmikan PLTS yang terapung di Cirata dan sebagainya ya, termasuk konversi PLTD ke pembangkit EBT. Itu di sisi supply. Di sisi demand itu juga akan melakukan penurunan import LPG ya dengan kompor induksi. Jadi kita ingin coba mengganti kebiasaan memasak dengan kompor listrik ya. Kemudian juga terkait dengan kendaraan listrik, baik itu mobil maupun motor dan seterusnya. Itu di 2025, kemudian ini 26 sampai 30 dan seterusnya. Ini adalah target yang dicanangkan setiap 5 tahunan ya. Jadi kalau kita lihat secara sekilas ya, mulai tahun 2031 ya, mulai tahun 2031 itu terjadi retirement dari PLTU ya. Jadi ada PLTU kita yang akan dipensiunkan. Karena kita tahu bahwa saat ini salah satu penyumbang terbesar emisi CO2 adalah pembangkit atau PLTU. Jadi mulai 2030 ini mulai dipensiunkan secara bertahap. Seterusnya nanti puncaknya tidak ada PLTU lagi, harapannya di 2000, bukan tidak ada lagi ya, tapi bertahap hingga nanti antara yang diemisikan dan yang diserap itu seimbang. Seperti itu. Dan itu kalau dari sisi pembangkit ya, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan dan juga konversi serta penonaktifan PLTU. Sedangkan kalau dari sisi demand itu berarti kita customer
itu adalah penggunaan kendaraan listrik yang terus makin meningkat, kemudian juga kompor induksi yang terus bertambah jumlah penggunaannya sebesar 10 juta ya. Ini 8,2 juta, ini 18, ini 28 seterusnya ya. Dengan target penambahannya adalah 10 juta rumah tangga. Dan juga mobil berbahan bakar gas juga kita lihat jumlahnya bertambah. Dan kalau kita detailkan terkait dengan NZE di sektor demand, salah satunya kita, maka ini adalah target ya, roadmap pengembangan kendaraan listrik. Untuk saat ini jumlah kendaraan listrik yang ada tercatat itu 72.000 unit ya. Dan ditargetkan di 2030 itu roda 4 ada 17.000, bus ada 80, kendaraan roda 2 ada 54.000. Ini untuk yang saat ini ya, sehingga nanti di total 72.000. Sedangkan di 2030 ditargetkan roda 2 menjadi 13 juta dan juga untuk kendaraan roda 4 ada di angka 2 juta. Seperti itu. Nah, ketika kita melakukan ini ya, transisi energi khususnya di EV, maka nanti akan ada penghematan yang cukup besar nih, 29,79 ribu galon oil ekivalen, atau ini setara juga dengan penurunan emisi sebesar 7,23 juta ton CO2 ekivalen pada tahun tersebut. Ini adalah program konversi motor yang sudah jalan saat ini di Kementerian SDM ya. Jadi Kementerian SDM menginisiasi program konversi motor bakar, berbahan bakar menjadi sepeda listrik. Jadi teman-teman yang tertarik juga bisa nanti cek websitenya, kemudian daftarkan, dan nanti akan ada subsidi yang cukup besar dari pemerintah untuk pembiayaannya ya, sebesar 7 juta. Kalau nggak salah sekarang jadi 10 juta ya. Tapi harus dilakukan di bengkel yang sudah tersertifikasi dan kerjasama dengan pemerintah. Ini adalah gambaran stasiun pengisian kendaraan listrik, baik itu yang umum seperti ini maupun yang ada di rumah-rumah. Ini untuk angka-angkanya bisa kita lihat kenaikannya cukup signifikan dari 800 hingga 48.000. Selain itu juga terkait dengan peranan mineral ya, kita tahu bahwa ada peran mineral yang cukup signifikan dalam proses transisi ini, di mana mineral tersebut bisa dipakai di sistem pembangkitan, di transmisi ya, maupun di energy storage ya. Karena ketika kita berbicara renewable energy, maka salah satu enabler-nya adalah adanya kekuatan atau kemampuan energy storage yang kuat. Mohon maaf Pak Faiz, waktu ya. 3 menit lagi. Baik, terima kasih Pak Trid. Selanjutnya ini terkait dengan Perpres tadi ya, 112 tahun 2022 ya, di mana di sini tujuannya adalah ada banyak program ya yang telah direncanakan oleh pemerintah saat ini dalam proses transisi energi ini, khususnya terkait dengan energi baru terbarukan, di mana yang sebelumnya kita tidak pernah membahas nuklir atau nuklir menjadi pilihan terakhir dalam RUKN kita, saat ini di rancangan undang-undang terbaru itu mulai dilirik ya. Karena apa? Karena memang memiliki kekuatan yang besar ya dalam menopang base load kita. Kemudian terkait dengan lain sebagainya ya yang diatur pada RUU tersebut. Dan secara kesimpulan ya, jadi saat ini pemerintah Indonesia itu coba ya menjadi salah satu play dalam net zero emisi di tahun 2060 ya, ketika mereka diwakili oleh Presiden Jokowi menghadiri COP 26 di UK tahun 2021 kemarin. Langkah taktis yang atau strategis yang dicanangkan oleh pemerintah
melalui Kementerian SDM ada 6 ya, mulai dari elektrifikasi ya, kendaraan listrik, kemudian kompor induksi pada perumahan dan juga elektrifikasi pada pertanian kita, kemudian pengembangan EBT baik itu yang on grid maupun yang off grid serta berbahan bakar nabati, kemudian melakukan moratorium PLTU ya, tidak melakukan penambahan baru dan juga mulai menonaktifkan satu persatu yang sudah ada. Kemudian kita juga sudah mulai melakukan carbon capture, tapi saat ini masih di tahap industri, belum komersial. Dan juga mulai riset terkait sumber energi baru, hidrogen, sedang dijalankan oleh Pertamina dan juga PLN, dan juga menerapkan efisiensi energi di semua sektor, mulai dari pembangkit hingga pemanfaat. Berikut ini adalah daftar pustakanya dan sekian. Terima kasih.